Halo teman-teman pecinta catur, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Grandmaster Levon Aronian berhasil mengalahkan Grandmaster Maxim Facir Lagrave dalam laga round ke-6 ajang Sinki Field Cup 2022. Kemenangan ini membuat Grandmaster Levon Aronian naik satu peringkat ya posisinya, dari sebelumnya posisi 9 dari 9 peserta, sekarang naik ke peringkat ke-8. Oke, di sini Grandmaster Levon Aronian yang menggunakan catur bola putih memulai permainan dengan pion E4 dan dijawab pion C5 oleh Grandmaster Maxim Facir Lagrave, membawa permainan masuk ke dalam pembukaan pertahanan Sisilia. Kuda F3 dan pion D6, pion D4, pion pukul pion, dan kuda pukul pion. Kuda F6 ancam pion, dan kuda C3 lindungi pion. Pion A6, maka masuklah ke dalam variasi Natsdorf, tetap di dalam pembukaan pertahanan Sisilia. Pion F3, pion ancam kuda, dan kuda B3. Gajah E6, gajah E3, dan pion H5. Kuda D5 menempatkan kuda putih di petak pusat, tapi karena hitam merasa tidak nyaman dengan keberadaan kuda putih, maka gajah pukul kuda dan pion pukul gajah. Kuda D7, menteri D2, dan pion G6. Rokade panjang oleh putih, kuda B6 ancam pion 2 kali. Di sini putih tidak berani ya memajukan pion yang ada di depan raja 2 langkah, karena kalau itu dilakukan maka membuat posisi raja yang berada di pertahanan sayap menteri posisinya menjadi kurang nyaman, sehingga putih merelakan pion tersebut dan memilih memindahkan posisi raja ke posisi yang lebih aman, yaitu dengan raja pindah ke B1. Kuda pukul pion, gajah G5, gajah E7, gajah D3, menteri C7, benteng F1, dan kuda H7. Gajah H6, kuda kembali lagi ke F6, dan pion ancam kuda. Kuda mundur ke B6, gajah ancam benteng, benteng ancam gajah, gajah pukul kuda, dan gajah pukul gajah. Kuda A5, raja F8, gajah E4. Di sini putih mengancam pion hitam 2 kali, sehingga yang dilakukan oleh pemain hitam adalah dengan raja pindah ke G7. Menteri pukul pion, benteng C8, gajah pukul pion, kuda pukul pion, menteri pukul menteri, benteng pukul menteri, kuda pukul kuda, dan benteng pukul gajah. Karena pemukulan buah yang cukup banyak tadi, maka permainan sebentar lagi akan memasuki babak akhir. Dan dalam situasi seperti ini, Grandmaster Levon Aronian memiliki keunggulan posisi yang cukup tipis dengan plus 0,4. Artinya jika bisa terus melakukan langkah-langkah yang bagus, maka dapat hampir dipastikan Grandmaster Levon Aronian yang akan memenangkan permainan. Benteng E1, benteng B8, dan pion B3. Benteng C7, di sini kuda putih posisi kurang nyaman ya, karena bisa saja dipukul oleh benteng hitam apabila raja putih tidak bergerak di posisi B1. Memang betul, raja putih akhirnya tidak bergerak, tapi putih memindahkan bentengnya ke petak E4 untuk melindungi kuda putih tersebut. Benteng C5, benteng D7, benteng C8, benteng E1, dan benteng C7. Benteng D1,
pion H4, pion H3. Gajah G5, pion A4, dan gajah F4. Pion A5, pion E4, dan benteng D4. Di sini posisi dari pion hitam dapat dikatakan terisolasi karena tidak mungkin melakukan langkah pion pukul pion, karena kalau ini dilakukan maka benteng pukul gajah. Sehingga yang dilakukan oleh hitam adalah dengan pion F5. Pion pukul pion, raja H6, pion pukul pion, dan benteng pukul pion untuk melindungi gajah hitam. Benteng F1 ancam gajah hitam 2 kali, maka benteng F7. Pion B4, raja H5, kuda D6 menggarpu 2 benteng, maka ini adalah langkah paksaan sehingga gajah pukul kuda, benteng pukul benteng skat, benteng pukul benteng, dan benteng pukul gajah. Permainan ini masih sangat menarik, apalagi Grandmaster Levon Aronian unggul secara posisi plus 2,8 dan secara materi juga unggul 1 pion. Dan ini hanya tinggal tunggu waktu menyelesaikan permainan babak akhir untuk Grandmaster Levon Aronian memenangkan permainan. Benteng F4 ancam pion, benteng B6 lindungi pion. Pion G5, benteng B8, benteng skak, raja B2, benteng skak, raja B3, dan benteng pukul pion. Pion B5, pion G4 yang merupakan langkah lemah menurut analisa komputer, dan kali ini membuat Grandmaster Levon Aronian unggul posisi sangat telak dengan plus 7,9, dan cukup putih melakukan langkah benteng skak ke H8. Tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Maxim Vachier-Lagrave memutuskan untuk menyerah. Karena memang dalam situasi seperti ini kan pasti raja hitam harus pindah dan pion putih bisa maju ke petak B6. Maka kita lihat di sini tinggal 2 langkah lagi pion putih akan promosi. Sudah tidak ada lagi buah hitam yang bisa menahan. Sedangkan di sini langkah dari 2 pion hitam masih cukup tersandera ya dengan keberadaan pion putih. Apabila pion ini maju juga, maka langkah dari pion hitam tersebut juga tersandera atau tertutup oleh benteng hitam itu sendiri. Maka memang segalanya menjadi rumit bagi hitam, oleh karena itu memutuskan untuk menyerah. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup ya. Saksikan konten-konten selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.